Gua pernah ada di titik di mana buka mata pagi hari rasanya berat banget. Bukan karena capek fisik, tapi karena otak langsung dihantam satu pertanyaan yang sama setiap hari. Duit dari mana hari ini? Usaha yang dulu gua banggakan, yang gua ceritain ke semua orang dengan dada busung, pelan-pelan berubah jadi sumber stres paling kejam. Gua masih ingat jelas suara notifikasi transfer yang sekarang sudah jarang bunyi, padahal dulu itu suara yang bikin gua ngerasa hidup gua ada artinya. Lebih sakit lagi, gua masih harus senyum di depan orang rumah seolah semuanya baik-baik saja, padahal di dalam kepala gua isinya cuma angka minus, tagihan, dan rasa malu yang makin tebal. Awalnya gua denial. Gua ngerasa ini cuma fase. Cuma bulan jelek, cuma salah timing. Tapi makin hari, kerugian itu bukan cuma soal uang. Ia mulai makan kepercayaan diri gua. Gua jadi gampang emosi, gampang defensif, dan paling parah gua mulai nyalahin semua hal kecuali diri sendiri. Supplier gue salah, pasar lagi sepi, konsumen nggak ngerti kualitas. Semua alasan itu, gue kumpulin buat satu tujuan, biar gue nggak perlu ngaku kalau gue salah ngambil keputusan. Dan disitulah kerugian pertama yang gak gue sadari, gue kehilangan kejujuran sama diri sendiri. Usaha gue jalan pakai ego. Gue pengen kelihatan jago, pengen cepat besar, pengen buktiin kalau gue bisa tanpa belajar pelan-pelan. Setiap ada yang ngingetin, gue anggap remeh. Setiap ada data yang gak sesuai harapan, gue paksa cocok. Gue mikir, kalau gue kerja lebih keras, semua bakal beres. Padahal masalahnya bukan kurang capek, tapi salah arah. Gue kerja kayak orang lari kencang, tapi nggak tahu tujuannya di mana. Capek, iya, hasil enggak. Momen paling nusuk itu pas gue sadar uang yang gue puter itu bukan cuma duit dingin. Ada duit harapan di situ. Ada duit orang rumah, ada duit mimpi, dan gue bakar semuanya tanpa strategi yang jelas. Setiap kali tutup buku, gue pura-pura nggak lihat. Gue tunda, gue bohong ke diri sendiri. Sampai satu hari gue nggak bisa bohong lagi. Saldo nggak bisa diajak kompromi. Stok numpuk, penjualan seret. Dan gue harus duduk sendirian malam-malam sambil mikir, di mana gue salah. Pelajaran pertama datang dengan cara yang kasar. Kerugian itu ngajar gue satu hal penting. Usaha nggak bisa dijalani pakai perasaan doang. Niat baik nggak otomatis bikin bisnis sehat. Semangat tinggi nggak nutupin keputusan bodoh. Gue terlalu percaya intuisi tanpa data. Gue ngerasa sok ngerti pasar cuma karena beberapa kali untung di awal. Padahal keberuntungan di awal itu jebakan paling halus. Ia bikin lo ngerasa pinter sebelum lo siap. Dan saat keberuntungan itu pergi, lo telanjang tanpa bekal. Gue juga belajar kalau usaha yang rugi itu sering kali bukan karena produknya jelek, tapi karena pemiliknya keras kepala. Gue susah dengerin, gue susah nerima kritik. Gue ngerasa semua orang gak sepenuhnya paham visi gue. Padahal kenyataannya mungkin visi gue sendiri yang gak jelas. Gue ngejar banyak hal sekaligus. Gue pengen jual ke semua orang. Gue pengen cepet balik modal, gue pengen langsung besar. Semua pengen, tapi nggak ada yang benar-benar digarap dengan fokus. Ada satu malam di mana gue benar-benar ngerasa kosong. Bukan sedih yang nangis, tapi sedih yang bikin dada berat dan kepala berisik. Gue nanya ke diri sendiri, apakah gue cocok jadi pengusaha atau cuma korban motivasi di internet? Semua kata-kata semangat yang dulu gue tonton, sekarang kedengeran kayak ejekan. Kerja keras katanya nggak pernah bohong. Tapi kenyataannya, kerja keras tanpa arah itu cuma bikin lo capek lebih cepat. Dari situ gue mulai pelan-pelan ngelihat kerugian bukan cuma sebagai hukuman, tapi sebagai alarm. Alarm yang nunjukin ada yang salah dengan cara gue berpikir. Dengan cara gue ambil keputusan. Dengan cara gue ngejalanin usaha. Gue mulai sadar kerugian itu bukan datang tiba-tiba. Ia akumulasi dari keputusan kecil yang salah, yang gue anggap sepele karena ego gue keburu gede. Dan ketika akhirnya jatuhnya nggak pelan, langsung mental. Yang paling nyakitin, gue kehilangan versi diri gue yang dulu percaya diri. Tapi di saat yang sama gue juga kehilangan kebutaan. Gue mulai lihat usaha apa adanya. Tanpa romantisasi, tanpa drama pahlawan. Cuman realita dingin tentang uang masuk dan uang keluar, tentang keputusan dan konsekuensinya. Dan di titik itu, gue sadar satu hal yang nggak pernah diajarin siapapun ke gue, kerugian itu bukan musuh utama. Musuh utamanya adalah gengsi yang bikin lo bertahan di jalan yang salah terlalu lama. Setelah gengsi itu pelan-pelan runtuh, rasanya bukan lega bro, yang ada malah takut. Takut ngaku ke diri sendiri kalau selama ini gue sok kuat, sok yakin, sok paling tahu. Gue mulai buka ulang catatan keuangan yang dulu gue hindari. Angka-angkanya nggak teriak, tapi diamnya nyakitin. Setiap baris kayak nunjuk muka gue sambil bilang, ini hasil dari keputusan lo. Bukan pasar, bukan keadaan. Lo dan di situ gue ngerasa kecil banget. Tapi justru dari rasa kecil itu, gue mulai belajar berdiri lagi dengan cara yang beda. Pelajaran kedua datang pelan tapi dalam. Gue sadar usaha gue rugi karena gue nggak pernah benar-benar kenal siapa yang gue layani.
Gua jual sesuatu yang menurut gua keren, bukan yang orang butuhin. Gua sibuk mikirin fitur, kemasan, dan gaya, tapi lupa satu hal paling mendasar, orang beli karena masalah mereka kejawab. Selama ini gua maksa pasar buat ngikutin ego gua, dan pasar nggak pernah peduli sama ego siapapun. Kalau nggak relevan ya ditinggal. Gua inget momen ketika satu pelanggan komplain panjang lebar, dan dulu gua kesel. Gua anggap dia ribet. Sekarang gua ngerti, dia satu-satunya orang yang jujur sama gua. Yang lain mungkin diam, tapi diam itu artinya pergi. Gua terlalu fokus cari pembeli baru, sampai lupa jaga yang sudah ada. Gua kejar angka, tapi kehilangan hubungan. Dan usaha tanpa hubungan itu rapuh. Sekali kepercayaan hilang, diskon segila apapun gak akan cukup buat nutupin. Pelajaran ketiga lebih kejam lagi. Gua sadar gua gak pernah siap secara mental buat rugi. Gua masuk dunia usaha dengan bayangan untung, tapi nol persiapan buat jatuh. Begitu realita gak sesuai ekspektasi, gua panik. Panik bikin keputusan makin kacau. Gua potong biaya di tempat yang salah. Gua ngejar omzet tanpa mikirin margin. Gua terima semua peluang tanpa mikirin kapasitas. Semua karena satu ketakutan, gua nggak mau kelihatan gagal. Padahal usaha itu bukan soal kelihatan berhasil, tapi soal bertahan dengan kepala dingin. Di fase ini gua sering bohong ke orang terdekat. Bukan bohong besar, tapi bohong kecil yang numpuk. Jawaban aman, senyum palsu. Kalimat semua masih aman, padahal di dalam gua lagi kebakaran. Dan kebakaran itu makin gede karena nggak pernah gua ceritain. Gue pikir pengusaha harus kuat sendirian, harus tahan banting, harus bisa semua. Padahal itu cuma mitos maskulinitas yang bikin banyak orang tumbang diam-diam. Pelajaran keempat datang dari rasa capek yang gak ada habisnya. Gue kerja dari pagi sampai malam, tapi hasilnya segitu-gitu aja. Di situ gue sadar, sibuk itu bukan indikator benar. Gue lari kemana-mana tanpa arah jelas. Gue reaktif, bukan strategis. Setiap ada masalah, gue tambal. Bukan gue beresin dari akar. Dan tambalan itu lama-lama bocor semua. Gua capek karena gua nggak pernah berhenti buat mikir. Gua takut berhenti karena takut kelihatan nggak produktif. Padahal berhenti sebentar justru bisa nyelamatin arah. Ada satu titik di mana gua duduk sendirian, ngerokok, dan nanya ke diri sendiri dengan jujur. Kalau gua lanjutin cara ini, 5 tahun lagi gua masih di sini atau sudah hancur total? Jawabannya bikin gua merinding. Karena gua tahu, kalau nggak ada yang diubah, akhir ceritanya sudah kelihatan. Dan untuk pertama kalinya, gua nggak nyalahin siapapun. Gua nerima bahwa semua ini hasil pilihan gua sendiri. Pelajaran kelima mulai kebentuk dari situ. Gua sadar usaha itu nggak bisa dibangun cuma dari ambisi, tapi dari kesadaran. Sadar batas, sadar kapasitas. Sadar kapan harus maju dan kapan harus mundur. Mundur bukan kalah, bro. Kadang mundur itu satu-satunya cara buat nyelamatin diri sebelum jatuh lebih dalam. Gua dulu nganggap mundur itu aib. Sekarang gua tahu mundur dengan sadar jauh lebih terhormat daripada maju dengan buta. Perlahan gua mulai ngerapihin ulang cara berpikir gua. Bukan langsung soal strategi gede, tapi soal hal kecil. Dengerin lebih banyak, ngomong lebih sedikit. Oh, nanya sebelum mutusin. Dan yang paling berat, nerima bahwa gua masih banyak gak tahu. Ego gua digerus hari demi hari. Sakit, tapi perlu. Karena selama ego itu berdiri paling depan, pelajaran gak akan pernah masuk. Dan gua mulai ngerti, kerugian terbesar bukan uang yang hilang, tapi waktu yang kebuang karena lo terlalu lama jadi keras kepala. Di titik paling rendah itu, gue akhirnya berhenti kabur. Bukan karena gue kuat, tapi karena gue udah capek pura-pura kuat. Gue duduk, bener-bener duduk, tanpa rencana pelarian. Tanpa kalimat motivasi, tanpa pembenaran. Cuma gue dan kenyataan yang selama ini gue dorong ke pojokan. Dan anehnya, justru di situ kepala gue mulai jernih. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena gue berhenti bohong ke diri sendiri. Pelajaran terakhir datang bukan dari buku, bukan dari mentor, tapi dari rasa kehilangan. Kehilangan uang, kehilangan waktu, kehilangan rasa percaya diri. Dari situ gue sadar satu hal yang paling brutal, usaha itu nggak kejam. Yang kejam itu ekspektasi palsu yang kita bangun sendiri. Gue masuk usaha dengan bayangan hidup bakal naik level cepat. Padahal usaha itu maraton, bukan sprint. Dan gue lari kayak orang dikejar setan tanpa napas, tanpa ritme. Wajar kalau tumbang. Gue mulai ngeliat ulang semua keputusan lama gue. Dan hampir semuanya punya satu benang merah yang sama. Gue pengen cepet untung. Cepet diakui, cepet kelihatan sukses. Kecepatan itu bikin gue lompatin proses. Gak mau belajar dasar, gak mau ngerapiin sistem, gak mau ngerti angka dengan jujur. Selama masih ada uang di tangan, gue anggap aman. Padahal aman itu ilusi kalau lo gak tahu posisi lo sebenarnya. Di fase ini gue akhirnya nerima satu kenyataan pahit. Usaha gue rugi bukan karena gue kurang pinter, tapi karena gue terlalu pede sebelum waktunya. Gue belum siap, tapi maksa main di level tinggi. Dan dunia usaha nggak peduli sama kesiapan mental lu. Salah ya kena, lengah ya habis. Nggak ada kasihan. Dan justru itu yang bikin usaha jujur. Semua yang lu tanam cepat atau lambat bakal lu tuai. Gua juga belajar bedain antara harapan dan perhitungan.
Dulu gue nyebutnya sama, sekarang gue tahu bedanya jauh. Harapan itu doa, tapi perhitungan itu pegangan. Tanpa perhitungan, usaha cuma jadi perjudian yang dibungkus kerja keras. Dan gue terlalu lama berjudi sambil nyebut diri sendiri pengusaha. Keras, tapi itu fakta yang akhirnya gue telan. Yang paling berat dari semua pelajaran ini, bukan nerima kalau gue salah, tapi nerima kalau gue harus mulai dari bawah lagi. Dengan versi diri yang lebih pelan, lebih hati-hati, lebih banyak mikir daripada pamer. Lebih banyak dengar daripada ngotot, dan itu nyakitin ego. Karena gue tahu nggak semua orang mau ada di fase bangun ulang. Banyak yang milih nyerah atau pura-pura baik-baik saja. Sekarang gue nggak lagi bangga cerita Om Z. Gue lebih peduli cerita tentang keputusan. Tentang kenapa gue ambil satu langkah dan ninggalin langkah lain. Gue nggak lagi ngejar validasi, gue ngejar keberlanjutan. Karena gue udah ngerasain sendiri rasanya usaha kelihatan hidup, tapi sebenarnya sekarat. Dan gue nggak mau ulangi itu lagi. Kalau ada satu hal yang pengen gue teriakin ke versi gue yang dulu, ini bukan soal lo gagal atau enggak. Ini soal lo mau belajar atau terus ngelawan realita. Rugi itu bukan kutukan, rugi itu peringatan. Yang fatal itu bukan kerugiannya, tapi keras kepala lo waktu dikasih tanda buat berhenti dan evaluasi. Sekarang gue masih di jalan, belum sukses, belum kaya. Tapi gue lebih waras, lebih sadar, lebih ngerti batas. Dan itu jauh lebih berharga daripada semua keuntungan palsu yang dulu bikin gue silau. Karena gue tahu, selama gue mau jujur sama diri sendiri, usaha gue mungkin jatuh lagi, tapi nggak akan jatuh dengan cara yang sama. Dan kalau lo lagi di fase rugi sekarang, gue nggak mau ngasih motivasi kosong. Gue cuma mau bilang satu hal yang jujur. Berhenti sebentar nggak bikin lo kalah. Ngaku salah nggak bikin lo lemah. Yang bikin lo hancur itu kalau lo terus jalan dengan mata tertutup sambil berharap nasib iba sama lo. Dunia usaha nggak kenal iba, bro. Tapi dia selalu ngasih pelajaran. Mahal, tapi adil.